mengenai materi isolasi yang dipandu oleh bioassay, identifikasi dari jalan target untuk penghambatan lipoksigenase dari tanaman A. malabarika. Jadi dari materi ini itu ada 3 kalimat penting menurut saya, yaitu ada lipoksigenase, ekstraksi dan vaksinasi, serta efek penghambatan. Nah, untuk penjelasannya ini itu saya dapatkan atau bersumber dari PubMed. Mengapa saya katakan penting 3 kalimat ini? Dia itu saling berhubungan nantinya yang akan menentukan hasil akhir dari penghambatan. Yang pertama itu adalah lipoksigenase. Lipoksigenase itu bisa dikatakan sebagai enzim ataupun energi yang dia itu berperan dalam memberikan inflamasi, dalam memberikan respon inflamasi terhadap tubuh. Nah, jadi nantinya materi ini akan menjelaskan bahwa apakah tanaman A. malabarika ini dia itu berpotensi untuk menghambat lipoksigenase, yang mana tadi dijelaskan lipoksigenase itu dia akan memberikan dampak yang tidak baik. Dia akan memberikan respon inflamasi, memberikan suatu penyakit peradangan. Nah, lalu apakah tanaman ini dapat menghambatnya? Jadi itu pada intinya materi ini. Nah, yang saya jelaskan tadi itu saya pahami dari jurnal bersumber dari PubMed. Lalu setelah itu tadi ada 3 kalimat penting. Yang kedua ini ada ekstraksi dan vaksinasi. Mengapa saya katakan penting? Karena untuk membuktikan suatu tanaman ini dapat memberikan atau menghambat enzim lipoksigenase, tentu terlebih dahulu dia harus diisolasi. Nah, dalam mengisolasi dia harus menjadi bentuk ekstrak dan juga fraksi. Nah, itulah mengapa penting. Nah, untuk bagaimana cara-caranya, ini saya pahami juga dari yang saya dapatkan bersumber dari PubMed, yang mana untuk proses ekstraksi dan vaksinasi itu sama pada umumnya. Dia akan disortasi basah, lalu disortasi kering, setelah itu dia akan digiling. Namun pembedanya adalah pada pelarut yang digunakan. Nah, untuk ekstraksi dan vaksinasi dari tanaman A. malabarika itu digunakan daunnya. Nah, pembedanya adalah pada pelarut. Pelarut yang digunakan adalah kloroform dan N-butanol. Nah, timbul pertanyaan mengapa digunakan kloroform dan juga N-butanol? Karena tanaman A. malabarika ini dia itu merupakan tanaman yang bersifat atau senyawa metabolit di dalamnya itu adalah flavonoid. Flavonoid dia itu bersifat semipolar. Nah, itulah digunakan pelarut kloroform dan N-butanol. Perlu diketahui bahwa untuk ini tanamannya ini sudah diketahui senyawa metabolit. Jadi kita itu bukan untuk mengetahui dia itu flavonoid, alkaloid atau apa, tapi kita untuk mengetahui apakah dia ini dapat menghambat enzim lipoksigenase yang memberikan respon inflamasi. Nah, itulah pembedanya dari mungkin ekstraksi tanaman yang lain. Setelah didapatkan ekstrak dan juga nantinya ekstrak kasar akan dijadikan fraksi. Fraksi yang didapatkan itu nantinya dapat digunakan untuk mengetahui apakah fraksi dari A. malabarika ini berpotensi dalam menghambat enzim lipoksigenase. Dengan cara terlebih dahulu dia harus ditentukan struktur kimia dari tanaman A. malabarika. Mengapa kita harus mengidentifikasi struktur kimia? Karena nantinya dengan struktur kimia inilah kita dapat mengetahui bahwa tanaman ini dapat menghambat enzim lipoksigenase atau tidak. Untuk menentukan struktur kimianya, fraksi itu bisa diisolasi untuk mendapatkannya terlebih dahulu, lalu dielusidasi. Elusidasi itu berarti penentuan struktur kimia. Itu bisa dengan cara sinar ultraviolet, inframerah, NMR dan sebagainya.
Nah, dengan cara itulah didapatkan struktur kimia. Nah, untuk ini didapatkan asam 3,4 dihidroksibenzoat. Dengan didapatkannya struktur kimia, maka juga diketahui ternyata daya hambat terhadap enzim lipoksigenasi dari asam ini itu paling kuat. Lalu bagaimana struktur kimia ini dia dapat mengidentifikasi dia dapat menghambat atau tidak? Karena bentuk asam 3,4 dihidroksibenzoat ini berupa senyawa yang diperoleh sebagai bubuk putih pucat. Jadi nantinya bubuk inilah yang akan dicek atau diuji daya hambatnya terhadap enzim lipoksigenase 15 kedelai. Jadi digunakannya struktur kimia diketahui untuk juga mengetahui daya hambat dari tanaman Amalabarika terhadap enzim lipoksigenase. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan tadi, ternyata pada intinya isolasi itu adalah seluruh tahapan mulai dari ekstraksi dan fraksinasi, karena nantinya ekstraksi dan fraksinasi itu dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam menentukan apakah dia dapat menghambat enzim lipoksigenase atau tidak. Setelah didapatkan ekstrak, dia nantinya akan dicari struktur kimianya. Struktur kimianya itulah nantinya akan diidentifikasi lagi daya hambatnya terhadap enzim lipoksigenase. Nah, dari penjelasan tadi ternyata tanaman Amalabarika ini dia berpotensi untuk menghambat enzim lipoksigenase yang memberikan dampak inflamasi, sehingga tanaman ini dapat dijadikan sebagai pengobatan tradisional ataupun pengembangan obat baru sebagai obat anti-inflamasi.